kita akan menganalisa kerusakan pada sensor atau aktuator pada mobil Avanza ini. Nah, berdasarkan keluhan, seputaran stasioner mobil ini itu kadang tinggi, kadang rendah, jadi tidak stabil. Nah, coba kita hidupkan dulu bagaimana kondisinya. Ya, kondisi putaran stasionernya ini terlalu tinggi. Kalau standarnya stasionernya itu sekitar 900 rpm, tapi ini 1000 rpm lebih. Dilihat dari speedometer, rpm-nya itu 1200 rpm. Jadi ini kan terlalu tinggi. Ya, jika selain dilihat dari kondisi mesin atau putaran stasionernya, itu juga bisa kita analisa melalui cek engine lamp. Di sini cek engine lampnya kalau normal itu harusnya mati, tapi ini hidup terus. Nah, berarti ini terjadi masalah pada sensor atau aktuator atau pada ECU-nya. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan periksa menggunakan engine scanner. Ya, sebelum kita cek pakai engine scanner, kita matikan dulu mesinnya. Oke, kemudian ya, kita akan melaksanakan pemeriksaan. Kita memeriksanya menggunakan engine scanner yang jenisnya ini mereknya GBT. Untuk pemeriksaan ini tidak harus mesinnya hidup, bisa dengan kunci kontak on saja juga bisa. Karena kalau terjadi kerusakan pada salah satu sensor atau aktuator, kemudian mesin tidak bisa dihidupkan, maka dengan kunci kontak di-on-kan saja kita sudah bisa melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian di sini terdapat banyak sekali konektornya, tetapi untuk pemilihan konektor ini atau DLC, kepanjangan dari data link konektor, ini kita lihat dari jumlah pin yang ada pada mobil Avanza. Nah, ini contohnya ada macam-macam, ada yang tipe Chrysler, Hyundai, Opel, Daewoo, Honda, Mazda, Toyota, BMW, kemudian Mercedes-Benz. Nah, nanti kita, karena ini mereknya mobil kita ini Avanza, tetapi jumlah pin pada data link konektor atau DLC nya itu 16 pin. Nah, kalau yang ini kan 17, maka yang ini tidak bisa dipakai, kita pakai yang 16 pin. Nah, yang 16 pin itu modelnya seperti ini DLC nya, yang kita pakai yang ini.
Ini jumlah pin atau terminalnya ini ada 16, maka nanti kita pakai yang ini. Nah, untuk pemilihan DLC atau data link konektor ini nanti macam-macam berdasarkan jumlah pin yang di setiap mobil, karena nanti setiap mobil itu konektornya ini beda-beda jumlahnya. Oke, tapi untuk Avanza kita pakai yang 16 pin. Oke, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Kita pasangi dulu seat cover atau fender covernya. Ya, ini untuk fender cover sama seat covernya sudah dipasang karena ini termasuk dalam SOP saat melakukan servis atau pemeriksaan pada kendaraan. Nah, kemudian untuk langkah pemasangan scanner ini kita pasang dulu kabelnya, ini yang terhubung dengan scanner. Ini tidak boleh terbalik, kalau terbalik tidak bisa masuk. Kemudian dikunci. Kemudian untuk konektornya kita pasang dulu. Nah, yang dipasangkan ke DLC nya yang sebelah sini, bukan yang sini ya. Nah, DLC nya berada di bawah kemudi tapi sebelah kiri di sini. Nah, kemudian hubungkan ke scannernya. Oke, kemudian akan kita periksa, kita hidupkan untuk menghidupkan scanner ini kunci kontak harus di on kan dulu karena sumber listriknya ini langsung dari baterai. Oke, kita akan memeriksa, kita coba, tetapi mesin tidak hidup, hanya kunci kontaknya on saja. Ya, kita mulai pemeriksaannya. Kita on kan dulu scannernya di sini bagian mengonkannya. Nah, ini sudah hidup. Kita tunggu, ini masih loading. Nah, di sini ada petunjuk press OK to continue. Nah, kita ikuti saja. Kemudian ada negara atau benua
Ini benua pembuat mobil ini atau kendaraan ini. Ini karena Toyota itu kan buatan Jepang. Jepang itu dari benua Asia. Kita pilih Asia. Di sini anak panahnya sudah pas Asia, terus kita oke. Terus kita pilih Jepang. Ini sudah pas Jepang. Nah, mereknya Toyota. Oke lagi. Nah, kemudian di sini ada Toyota OBD, Toyota, terus Toyota Flash kode. Kita pilih yang Toyota. Nah, kemudian ada pilihan auto diagnosis, history, konfigurasi, maintain, sama help. Ini kita pilih yang auto diagnosis. Nah, kemudian kita ikuti saja, ini press exit, kita pencet exit. Nah, kemudian kita pilih yang manual enter bisa, automatic juga bisa, all system scan juga bisa, tapi kita pakai yang manual saja. Nah, di sini kita pilih ini seri mesin. Ini yang tipe K line ya. Oke, kita pilih yang engine NECT K line. Kita tekan OK. Nah, kemudian ini muncul ada current data, history DTC, clear DTC, read DTC, aktuator test. Kita pilih yang current DTC. Kemudian tekan OK. Nah, di sini muncul kode P0120. Nah, tapi tidak ada artinya. Untuk mengartikannya kita pencet OK lagi, kita tekan OK lagi. Nah, di sini muncul throttle pedal position sensor atau switch A circuit. Nah, ini berarti yang bermasalah adalah pada sensor throttle position, throttle ya, atau TPS. Ini yang bermasalah pada TPS. Nah, coba kita perbaiki dulu, kemudian nanti kita periksa lagi. Oke, ini kita matikan dulu. Mematikannya kita exit. Exit sampai awal tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kita matikan dulu. Nah, setelah kita matikan, biar aman kunci kontak kita matikan juga. Kemudian kita cek TPS nya apakah bermasalah. Nah, ternyata soket sensor TPS nya ini terlepas. Ini terlepas, maka kita pasang lagi, kita hubungkan lagi, terus nanti kita cek lagi. Pastikan memasangnya atau menghubungkannya ini yang kencang, harus dipastikan. Jangan sampai nanti saat dipakai untuk berkendara nanti soketnya lepas sendiri. Nah, setelah kita perbaiki, lalu kita cek lagi
kunci kontak kita on kan, kemudian kita on kan scannernya. Kemudian kita tekan OK, kita pilih Asia, kemudian Jepang, kemudian Toyota, lalu Toyota lagi. Kita tunggu. Nah, setelah ini kita pilih auto diagnosis. Nah, ini tekan exit, kemudian kita pilih manual enter, oke. Nah, ini kita pilih yang engine, nah yang ini engine NECT Line, tekan oke lagi. Terus red current DTC, tekan oke. Nah, di sini masih muncul. Nah, masih muncul. Kenapa bisa masih muncul? Ini karena belum diiris, jadi masih ada rekaman data lagi yang tersimpan di alat ini. Nah, coba kita periksa pakai mesin dihidupkan. Nanti kalau saat mesin dihidupkan, engine check lampnya ini sudah mati, berarti mobilnya sudah normal lagi, sama dilihat sama kondisi putaran stasionernya. Oke, kita hidupkan mobilnya. Nah, setelah ini mesin sudah kita hidupkan, kita lihat engine check lampnya ternyata sudah mati. Tadi pada waktu awal sebelum kita perbaiki itu engine check lampnya kan hidup pada waktu mesin dihidupkan. Nah, sekarang mesin sudah hidup, check engine-nya sudah mati, berarti mobil ini sudah normal kembali. Kemudian RPM-nya sudah turun. Nah, tadi 1200 lebih, sekarang sudah 1000. Nah, nanti lama-lama kalau mesinnya sudah panas, nanti akan menjadi turun lagi sekitar 900 RPM. Oke, kemudian coba kita periksa pakai ECU. Kita cek lagi. Ini kita ulangi di engine NECT Line. Nah, ini masih ada, berarti kita harus menghapus DTC. Nah, untuk menghapus DTC itu pakai yang pilihan clear DTC. Nah, ya ini tadi sudah kita clear. Kemudian kita coba scan lagi. Kita tekan OK. Nah, di sini muncul system is OK, berarti memori yang tadi tersimpan di scanner ini sudah terhapus. Nah, itu cara menghapus atau mengiris data yang tersimpan di scanner atau di memori ECU. Nah, tadi kan permasalahan sudah kita perbaiki, terus kita scan, ternyata masih muncul. Nah, terus kita clear. Nah, di sini hasilnya sudah oke. Nah, itulah cara menghapus DTC atau iris DTC. Ya, sekarang kita akan melihat
data dari kondisi mobil ini melalui menu current data. Oke, ini tekan OK, OK lagi, kemudian OK, OK lagi. Nah, kemudian untuk current datanya itu yang read data stream. Nah, ini adalah data-data dari mobil ini, antara lain ada injektor ini menyemprotnya 1,53 milisekon. Kemudian untuk ignition advance atau pengajuan saat pengapian ini sekitar 0,3 derajat. Kemudian ada ISC duty ratio 16%, engine speed 756 rpm, coolant temperatur 83 derajat celcius, intake air 32 derajat celcius. Kemudian throttle position ini karena gasnya tidak diinjak maka 0,0%. Nah, ini kalau gasnya diinjak nanti akan berubah. Nah, ini saat gas diinjak posisi throttle-nya naik menjadi 7,1%. Nah, itu. Kemudian untuk vehicle speednya 0 karena tidak digunakan untuk jalan. O2 sensornya sekian, kemudian sekian. Nah, ini untuk data-data yang lain. Ini ada baterai voltage 13,7 volt. VVT position 0,0 derajat. Ini adalah data-data dari kondisi mobil Avanza ini saat putaran idle. Oke, kalau sudah data stream sudah kita lihat semua, kemudian kita exit, tekan tombol exit, kemudian exit lagi. Nah, exit lagi sampai ke menu awal tadi. Kalau sudah sampai ini terus kita matikan. Mesin kita matikan. Ya, ini tadi proses menyeken, kemudian memperbaiki, kemudian mengiris data sudah kita lakukan. Ini mobil sudah kondisi normal kembali. Maka materi untuk hari ini cukup sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.